Dunia ini lebih tua dari yang kita bayangkan. Di setiap sudutnya tersembunyi rahasia yang tak ingin ditemukan. Pernahkah kita membayangkan bahwa di dunia yang sangat besar dan luas ini ada sebuah danau yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi batu? Ini bukan teori, bukan mitos, bukan dongeng, namun ini satu kenyataan besar dan benar-benar ada. Danau tersebut berada di Tanzania, yaitu Danau Natron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel The Universe 2. Kali ini saya akan mengulas beberapa misteri atau fakta tentang sebuah danau yang indah, namun menyimpan ketakutan yang luar biasa. Di ujung utara Tanzania, tak jauh dari perbatasan Kenya, terletak sebuah danau yang tampak tenang, memantulkan langit Afrika yang luas dan awan yang berarak perlahan. Tapi jangan tertipu oleh keindahannya. Karena Danau Natron bukan sekadar danau biasa. Danau ini dikenal sebagai salah satu danau paling basah di dunia. pH-nya bisa mencapai 10,5 atau setara dengan amonia, bahkan suhu airnya bisa naik hingga 60 derajat Celcius. Kombinasi panas ekstrem dan kandungan garam tinggi membuat air ini sangat korosif. Airnya di danau tersebut mengandung natrium karbonat atau senyawa dengan kimia yang dulunya digunakan oleh bangsa Mesir kuno untuk proses mumifikasi. Beberapa hewan yang terjebak di danau ini bisa mati dan tubuh mereka seakan membatu. Kulit dan otot mereka mengeras, awet, dan tetap utuh, seolah-olah diubah menjadi patung oleh tangan alam. Seorang fotografer bernama Nick Brandt pernah mendokumentasikan fenomena ini. Bangkai burung dan kelelawar tampak seperti karya seni tragis yang dibekukan oleh waktu. Uniknya, di tengah kondisi mematikan ini, ada kehidupan, yaitu ribuan burung flamingo kecil justru menjadikan danau ini sebagai rumah mereka. Burung-burung ini bertelur di atas pulau-pulau kecil di danau itu. Lingkungannya yang berbahaya justru menguntungkan. Hampir tidak ada predator yang bisa bertahan hidup di sana. Selain flamingo, hanya mikroorganisme khusus seperti ganggang halofilik yang bisa hidup di sana. Mereka justru memberi warna merah ke danau saat jumlahnya meledak. Para ilmuwan tertarik untuk mempelajari danau tersebut untuk memahami bagaimana kehidupan bisa bertahan di kondisi ekstrem, dan ini bisa memberi petunjuk tentang kemungkinan kehidupan di planet lain. Danau Natron adalah contoh luar biasa tentang bagaimana alam bisa begitu indah, sekaligus berbahaya. Tempat di mana kehidupan dan kematian berdampingan dalam harmoni yang aneh. Danau ini bukanlah danau biasa, ini adalah laboratorium alami, museum geologi, dan panggung kehidupan unik di bumi. Bayangkan bila kita berjalan di tanah yang panasnya membakar telapak kaki di bawah matahari Afrika yang menyengat. Tak ada pohon, tak ada suara, hanya desir angin dan rasa haus yang menggantung di tenggorokan. Dan persediaan air telah habis. Apakah yang akan dilakukan? Apakah akan mendekati danau itu? Di tengah padang gersang itu, terbentang sesuatu yang tampak seperti oasis. Sebuah danau yang menyala merah, seolah-olah bagaikan cermin dari neraka. Danau ini tersembunyi di utara Tanzania, di bawah bayang-bayang Gunung Lengai, gunung berapi yang dikenal sebagai Gunung Dewa oleh suku Masai. Panjangnya danau ini hampir 60 km dan lebarnya sekitar 20 km. Tapi bukan luasnya yang membuatnya terkenal, melainkan apa yang terjadi pada mereka yang terlalu dekat dengannya. Airnya bukan air biasa, warna merahnya bukan pantulan matahari atau pantulan bunga. Itu adalah darah dari mikroorganisme purba yang hidup di dunia ekstrem.
Danau itu mengeluarkan bau yang menyengat seperti bau belerang. Uapnya mengandung zat kimia korosif, dan suhu airnya bisa mendidih dan perlahan membakar apapun yang menyentuhnya. Namun anehnya, semua itu terlihat indah, bagaikan seperti lukisan dari dunia lain atau tempat yang diciptakan untuk mengelabui manusia. Danau ini tidak menyambut, ia tidak menawarkan keselamatan, tetapi ia memanggil bagi siapa yang melintas, lalu datang, dan kemudian menghilang. Apa yang terlihat di sini bukan hanya pemandangan, tapi peringatan. Karena Danau Natron bukan tempat bagi yang hidup. Air adalah sumber kehidupan, tapi di sini air justru mengandung kematian. Danau Natron menyimpan senyawa kimia yang jarang ditemukan dalam jumlah sebesar di alam terbuka. Permukaannya kaya akan natrium karbonat, zat yang pernah digunakan oleh bangsa Mesir kuno untuk mengawetkan mumi. Tapi di sini, zat itu bukan untuk menjaga tubuh, tapi untuk menghancurkannya. pH airnya bisa mencapai 12, hampir setara dengan amonia pekat, lebih basah dari sabun kuat. Kulit manusia bisa terbakar hanya karena menyentuhnya. Dan bukan hanya basah, suhu airnya pun mematikan. Di musim panas, danau ini bisa mencapai 60 derajat Celcius. Bau yang tajam menguar dari dalam danau. Campuran belerang, garam, dan amonia yang menyerang saluran pernapasan. Di sekitar danau, hampir tak ada kehidupan, tak ada pohon, tak ada mamalia, hanya batu dan tubuh-tubuh yang diam. Kadang binatang tersesat. Mereka mendekati danau untuk minum, terbang terlalu rendah, atau hanya ingin menyentuh air itu. Mereka tak tahu bahwa sekali saja menyentuh permukaannya, mereka takkan pernah kembali, kemudian mengeras, membatu, menjadi artefak alami. Tetapi tubuh mereka tidak membusuk karena air danau itu menolak pembusukan. Bukan karena danau ini mengampuni, tapi karena danau ini mengutuk. Mereka pernah hidup, mereka pernah terbang, pernah berlari, pernah bernapas. Tapi kini mereka berdiri membisu, tubuh mereka tidak membusuk, tidak mencair, tidak lenyap. Mereka tetap di sana, abadi, seperti sebuah patung yang menatapmu, meminta tolong, atau memperingatkan. Seorang fotografer bernama Nick Brandt adalah salah satu dari sedikit orang yang berani mendekat dan mendokumentasikan horor yang tersembunyi di tepian danau itu. Yang ia temukan bukan hanya bangkai, tapi patung-patung kematian, burung-burung yang tampak seperti dilempar ke dalam batu. Mata mereka membelalak, sayap terentang, tubuh mereka seolah mati mendadak dalam ketakutan. Ada yang bilang, mereka tidak mati karena panas, tapi karena teror, karena apa yang mereka lihat saat berada terlalu dekat dengan air danau itu. Beberapa tubuh ditemukan dalam posisi yang tidak wajar, seolah-olah mereka mencoba kabur atau berteriak. Apa mereka hanya binatang biasa atau korban dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan? Apakah yang mereka lihat adalah wujud sejati danau ini? Sebab kematian mereka memang kimiawi, tapi posisi tubuh mereka, tatapan mereka, seolah-olah mereka mati dengan rasa takut yang sangat dalam. Jika kita berdiri cukup dekat di tepi danau itu dan melihat patung-patung ini dalam diam, kadang kita seakan merasa bahwa mereka sedang menatap balik. Danau ini tak hanya membunuh tubuh, tapi juga meninggalkan bayangan dalam jiwa mereka yang melihatnya. Di balik kisah ilmiah tentang kimia dan panas, tersembunyi cerita yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih berbahaya. Suku Masai, penduduk asli yang telah hidup berdampingan dengan Danau Natron selama ratusan tahun, tak pernah menyentuh airnya. Bahkan mereka tak memancing di sana, tak menyeberang, bahkan jarang berbicara tentangnya. Bagi mereka, danau ini bukan hanya tempat, tapi penjara. Dalam bahasa mereka, gunung di dekat danau ini disebut Ol Doinyo Lengai, Gunung Dewa.
tempat tinggal Engkai, dewa kemarahan dan kehancuran. Dari gunung itulah konon Engkai menumpahkan murkanya dan mengutuk danau menjadi air kematian. Jadi siapapun yang mendekat akan kehilangan bukan hanya tubuh, tapi jiwanya. Beberapa malam, kata mereka, terdengar suara-suara dari tengah danau seperti rintihan, bisikan, dan teriakan seperti tertahan, tetapi tidak ada yang berani untuk menyelidikinya, karena siapapun yang mencobanya tidak kembali. Ada juga sebuah legenda lama yang menceritakan tentang seorang wanita yang kehilangan anaknya di danau itu. Lalu ia berjalan ke tengah air, memanggil nama anaknya. Tak beberapa lama ia membeku dan membatu hingga hari ini, dan mereka mengira bahwa orang itu masih hidup. Dan di waktu-waktu tertentu, jika kabut cukup tipis, siapapun yang berada di sana bisa melihat sosoknya berdiri menatap balik dari kejauhan. Danau ini bukan hanya danau, tapi ia adalah penjaga dan sekaligus kutukan. Ia menyimpan roh-roh yang tak bisa pergi dan menarik jiwa-jiwa yang tersesat, karena sekali menatap ke dalamnya, seakan merasa seperti dipanggil dan akan mendengar suara itu yang hanya bisa didengar oleh mereka yang sudah terpilih. Jadi katakan bahwa para ilmuwan datang dengan rasa ingin tahu yang besar dan ambisi untuk memahami hal-hal yang ada, tetapi danau itu seolah-olah tidak membuka rahasianya begitu saja. Banyak dari mereka mencatat dan mengatakan bahwa fenomena yang telah terjadi itu tak masuk akal, dan tak berapa lama terjadi perubahan, suhu ekstrem meningkat, alat yang mendadak rusak, kamera yang merekam mendadak berhenti tanpa sebab. Sebagian mencatat bahwa semakin dekat mereka ke tengah danau, sinyal elektronik mulai terganggu, kompas berputar dengan sendirinya, dan drone kehilangan kontrol. Apakah ada sesuatu di sana? Di dasar danau itu bukan fosil, bukan reruntuhan, tapi ruang kosong, kosong dan dingin, dan tidak memantulkan sinyal gelombang dan lainnya. NASA bahkan mencatat bahwa danau ini memantulkan cahaya dengan cara yang tidak biasa. Dari luar angkasa, danau ini terlihat seperti mata besar yang terbuka, seolah-olah sedang mengawasi. Pada tahun 2009, sekelompok peneliti lokal dilaporkan tidak kembali dari ekspedisi sore hari di sisi utara danau itu. Dikabarkan pula tidak ada jejak, tidak ada sinyal radio, dan tidak ada mayat. Yang tersisa hanyalah peralatan mereka yang mengambang di atas air dengan utuh tidak berantakan. Para ilmuwan datang dengan membawa logika, tapi mereka pulang hanya membawa pertanyaan yang mendalam. Dan mereka membagi pertanyaan itu, namun mereka tidak bisa menjawabnya. Bagaimana jika bukan kita yang meneliti danau itu, tapi danau itulah yang sedang mempelajari kita? Ada tempat-tempat di dunia ini yang tidak dibuat untuk manusia. Tempat yang tetap liar, tidak tersentuh, tidak terbuka untuk dipahami atau dimiliki. Danau Natron ini adalah salah satunya. Di sana, airnya bukan untuk diminum. Udara di sekitarnya membuatmu sesak. Dan hewan-hewan yang tersesat dibungkam, diubah, dihapus yang artinya masuk tanpa kembali. Beberapa ilmuwan menyebutnya sebagai lingkungan yang ekstrem, tapi bagi yang pernah berdiri di sana dan hanya merasakan keheningan menggigit dari tepiannya, mungkin itu lebih dari sekadar siklus alam. Namun seolah-olah danau ini hidup, bernafas, menolak siapapun yang mencoba mengganggunya. Dan dalam penolakan itu, ia tidak mengusir, ia menghapus. Perlahan, sunyi, sempurna. Karena danau Natron bukan danau kehidupan, ia adalah danau yang menolak kehidupan. Dan ketika airnya menyentuhmu, bukan tubuhmu yang hilang lebih dulu, tapi dirimu. Di balik keindahan, selalu ada kegelapan. Dan mungkin tempat seperti danau Natron bukan sekedar fenomena, tapi peringatan.
Terima kasih telah menjelajah bersama kami. Ini baru permulaan, karena semesta belum kehabisan misteri. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.